dunia yang bergerak semakin cepat, umat ini tidak hanya membutuhkan orang-orang pintar, tetapi juga pemimpin yang berilmu, mandiri, dan berdaya. Inilah Aqobah Institute of Business and Islamic Studies, IBIS Jombang. Pesantren mahasiswa yang memadukan keilmuan Islam, akademik modern, dan keterampilan bisnis nyata. Di IBIS, kajian kitab kuning bukan sekadar pengulangan. Santri mengikuti kajian kitab kuning lanjutan, mendalami fikih, usul fikih, tafsir, hingga pemikiran Islam kontemporer. Kajian ini dibimbing langsung oleh para kiai dan gus, serta diperkuat oleh doktor dan akademisi di bidangnya. Ilmu disampaikan dengan sanap, dikaji secara mendalam, kritis, dan relevan dengan tantangan zaman. Bersamaan dengan itu, santri juga dilatih kepemimpinan, organisasi, dan manajemen dakwah. Karena ulama masa depan bukan hanya yang paham kitab, tetapi juga mampu memimpin, mengelola, dan memberi solusi bagi umat. Di IBIS, santri menempuh pendidikan akademik dari S1 hingga S3, bekerja sama dengan universitas terbuka, perguruan tinggi negeri yang diakui secara nasional dan internasional. Sistem kuliah fleksibel, belajar kapan saja dan di mana saja, namun tetap terarah dan terkontrol dalam lingkungan pesantren. Biaya kuliah terjangkau, mulai dari 1,3 juta rupiah per semester, dengan kualitas pendidikan yang kredibel. Universitas terbuka telah meraih akreditasi A dari BAN PT, bersertifikat serta memiliki pengakuan internasional, FIBA, dan ICDI Quality Review. Pilihan fakultas pun beragam, sains dan teknologi, ekonomi dan bisnis, serta hukum, ilmu sosial, dan ilmu politik. Lulus dengan gelar akademik resmi, tanpa meninggalkan nilai, adab, dan tradisi pesantren. Di IBIS, bisnis bukan sekedar teori di ruang kelas. Santri terjun langsung ke berbagai bidang usaha, peternakan, perikanan, pertanian, hingga travel, bisnis digital, dan sektor-sektor strategis lainnya. Mereka melakukan kunjungan langsung ke lapangan, belajar dari proses nyata, bukan sekedar simulasi. Setiap bidang dibimbing oleh praktisi profesional, para ahli yang benar-benar menekuni dan menjalankan bisnis tersebut. Santri dimentori secara langsung, mempelajari strategi, manajemen risiko, serta pengambilan keputusan nyata. Tidak berhenti pada tahap belajar, mereka membangun proyek bisnis bersama, berkolaborasi dengan teman satu visi. Dengan pendampingan yang berkelanjutan, bisnis dapat dimulai bahkan sebelum mereka lulus. Inilah cara IBIS menyiapkan santri yang siap terjun ke dunia nyata, berilmu, berakhlak, dan berdaya. IBIS bukan sekedar tempat belajar. Disinilah disiapkan ulama yang intelektual, sarjana yang berakhlak, dan pengusaha yang bertanggung jawab. Aqobah Institute of Business and Islamic Studies, IBIS Jombang. Ilmu mendalam, gelar akademik, bisnis berkelanjutan. Tepuk tangan untuk IBIS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini soundnya kok kurang sip ini. Ya, coba dibetulkan suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, wali santri yang kula hormati, khususnya kelas 12, ini kami perlu memberikan penjelasan terkait dengan lembaga yang kita resmikan pada tanggal 24 kemarin oleh Kiai Haji Muhammad Dr. Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf, Menteri Haji dan Umroh Indonesia, yang ini merupakan bentuk wujud dari sebuah tekad kita untuk terus memberikan terbaik bagi anak-anak bangsa ini. Dan bagi kami persoalan mendasar adalah ketuntasan. Ketuntasan dari anak-anak kita yang sudah kita didik mulai dari sanawiyah, aliyah,
SMP, SMA, yang lalu kemudian kita merasa bahwa ketika tidak berada dalam perkuliahan yang terbaik, tentu mereka harus kita persiapkan alternatif terkait dengan pilihan. Bagaimana mereka harus terus kita kawal untuk menjadi yang terbaik. Yang kita khawatirkan adalah anak-anak setelah kita didik segalanya, kuliah mereka tidak mendapatkan hal yang terbaik, itu kita merasa eman. Kecuali kalau mereka lalu bisa masuk pada fakultas yang terbaik, beberapa anak seperti yang kita antarkan selama ini, tapi bagi mereka yang lalu kemudian tidak bisa masuk mendapatkan perguruan tinggi yang terbaik, ini tentu harus kita berikan pilihan terbaik, perkuliahan yang secara utuh bisa mengembangkan segala aspek yang ada pada anak kita, secara keilmuan, ngaji bisa terus berjalan, lalu kemudian mereka juga harus kita latih untuk bisa mempersiapkan diri punya skill dalam menghadapi berbagai macam tantangan dalam kehidupan, terutama dalam dunia kerja. Dan alhamdulillah lalu kemudian kita menemukan apa yang kita sebut dengan perkuliahan yang kerjasama kita, MUU kita adalah dengan Universitas Negeri Terbuka. Bapak Ibu kelas 12 ini, wali santri, kemarin anak-anak Bapak sudah kita lakukan orientasi untuk memberikan pemahaman bahwa kuliah ketika berorientasi pada mencari kerja itu terlalu rumit nanti untuk menghadapi kehidupan. Kita mencoba bahwa perkuliahan itu harus mampu untuk menciptakan pekerjaan. Anak kita harus punya kreativitas. Saya contohkan saya sendiri, ketika lalu kemudian memang tidak dipersiapkan untuk kuliah di negeri, kami tetap mengembangkan diri di pesantren, di Tebu Ireng. Zaman itu kita bisa menempa segala hal yang kita butuhkan, terutama terkait dengan penguatan diri, ngaji kitab, organisasi, kemampuan kita untuk berdakwah, berpidato, bermasyarakat, itu semuanya ada. Sehingga ketika lalu kemudian tuntutan dan momentum itu ada, kita bisa mengambil. Saya bisa ke politik karena saya fakultas hukum, meskipun diundar, tapi karena saya ditempa di pesantren dengan kemampuan bisa membentuk diri kita untuk memahami kehidupan secara utuh, maka segalanya bisa kita peroleh dengan baik. Nah yang kita khawatirkan kalau anak kita lalu kemudian kuliah, lepas dari pondok, lepas dari ngaji, ini akan jadi problem. Maka lalu kemudian kita dengan tim melakukan satu proses perumusan, melahirkan model perguruan tinggi yang kita kelola sendiri, mendesain masa depan sendiri, lalu kemudian bisa kita perkuat legalitasnya mengikuti universitas terbuka ini. Harapan saya adalah anak-anak kita dapat kesarjanaan secara legal, negeri, tetapi tetap bisa ngaji, punya kemampuan skill untuk nyambut gawe, punya kemampuan organisasi sehingga secara utuh. Karena kuliah di UT ini waktu perkuliahannya fleksibel, berbeda dengan kuliah konvensional yang habis anak itu berada di tempat perkuliahan. Akibatnya tidak bisa kita berikan tambahan sesuatu yang berbeda, yang lain, pembentukan karakternya, pembentukan leadership-nya, kemampuan skill kerjanya, itu tidak bisa. Nah inilah maka harapan saya, Bapak Ibu, kami akan mengantarkan yang terbaik. Kalau bisa masuk fakultas kedokteran, luar biasa hebat, jelas. Meskipun dokter sekalipun saat ini untuk dokter umum ya masih sulit untuk cari pekerjaan, harus masih bersaing. Maka kita harapkan skill yang kita bangun adalah kemandirian mereka untuk mencari kehidupan seperti dulu zaman ketika santri mondok. Tapi dulu kan masih pertanian murni gitu ya. Saat ini kita sudah menghadapi tantangan teknologi dan sebagainya. Maka lalu kemudian kita kelola ini. Oleh karena itu mari kita panggil, saya minta untuk ke depan ada Ustadz Fakih, Ahmad Fakih maju ke depan. Lalu kemudian ada Ustadz Masrul, tepuk tangan untuk tim kita. Kemudian ada Pak Asad, tadi Pak Ustadz, ya direktur dari IBIS, alumni Belanda, beliau adalah S3-nya dari Belanda. Ustadz Masrul maju ke depan, ini yang kemarin kita harapkan untuk menggarap tim ini. Lalu kemudian yang mendampingi untuk bisnis yang sudah punya kemampuan, yang teruji, ya, teruji telah melakukan usaha-usaha di bidang tertentu, ketepatan kita punya wali murid yang sekarang ketemu ini masih
beberapa orang yang kita anggap bisa kita minta untuk menjadi mentor anak-anak. Monggo Pak Mukhlisin, Pak Haji Mukhlisin maju ke depan. Nah, ini beliau alumni Tebuireng juga. Monggo Pak Haji. Fikri maju ke depan, Arinal. Lalu kemudian Pak Yahya, monggo Pak Yahya. Pak Mukhlisin, Pak Yahya, Pak Miftahul Akhyar, monggo maju ke depan. Tadi Pak Eko belum bisa datang. Ini beliau alumni pesantren yang sudah berhasil menguji kesaktiannya. Ya, juragan. Ada yang juragan ayam, juragan lele, juragan tanaman, tumbuh-tumbuhan, produksi, dan sebagainya. Ini nanti kita harapkan langsung melatih anak-anak untuk punya skill keterampilan kerja secara langsung dan bikin project usaha yang secara langsung. Saya Ustaz Nasrul, coba diberi. Baik, terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, izin menjelaskan secara singkat terkait Aqabah Institute of Business and Islamic Studies, di mana di sini fokusnya adalah praktek pengalaman langsung bersama praktisi profesional yang sudah bergerak di bidangnya. Jadi selama ini kalau kuliah biasanya anak terkungkung dengan teori saja, tapi di sini kami berusaha semaksimal mungkin nanti di IBIS itu anak-anak langsung learning by doing bersama, tidak hanya seminar atau workshop tapi langsung terjun ke bapak-bapak yang sudah sangat profesional ini dan sudah berhasil mengembangkan bisnisnya. Sehingga anak-anak nanti insya Allah sebelum lulus mereka punya proyek bisnis bersama teman-temannya, dan sebelum lulus mereka sudah tidak bingung lagi terkait ma'isyah, terkait penghidupan, terkait karya dan terkait bisnis. Mudah-mudahan mohon pangestunya seperti itu. Oke, tepuk tangan. Tujuannya ini Ustadz Fakih yang menjelaskan tentang perkuliahan di UT-nya. Nun sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep Aqabah Institute for Business and Islamic Studies ini memang kita rancang bagaimana anak-anak kita tetap mendapatkan ijazah legalnya dari perguruan tinggi melalui kerjasama kami dengan universitas terbuka. Jadi anak-anak kita nanti yang berkuliah di IBIS, dia sekaligus terdaftar sebagai mahasiswa di universitas terbuka. Universitas terbuka sesungguhnya adalah perguruan tinggi negeri di Indonesia. Dia seperti PTN yang lain, sehingga status ijazahnya setara dengan PTN yang lain. Kelebihan dari universitas terbuka adalah bahwa di sana ada banyak jurusannya, ada banyak fakultasnya, dan lebih dari itu sistem perkuliahannya fleksibel secara waktu. Bisa memilih moda perkuliahan fully online, betul-betul 100% online, bisa juga perkuliahan hybrid, sebagian online, sebagian tatap muka. Dengan keluasan waktu itu maka masih tersisa waktu yang cukup bagi anak-anak kita untuk mengembangkan sisi diri mereka yang lain. Tidak habis energi serta waktunya hanya untuk kuliah seperti di kampus-kampus konvensional. Tetapi dengan sistem yang kami rancang di IBIS, mereka tetap bisa berkuliah sebagaimana anak-anak mahasiswa yang lain, tapi di satu sisi bisa mengembangkan kompetensi dirinya, baik itu kepemimpinan, manajemen, keterampilan, life skill, maupun penyiapan diri dalam menyongsong masa depannya. Karenanya di IBIS ini kami mengajak kepada generasi muda sekalian, khususnya anak-anak kelas 12, mari bergabung di IBIS. Anda dapat ijazah PTN-nya, tapi juga Anda mampu mengembangkan diri Anda untuk meraih masa depan sesuai dengan cita-cita Anda. Bersama IBIS, raih masa depan. Oke, terima kasih Mas Fakih. Mas Mukhlisin dulu. Oke, kira-kira apa yang nanti bisa diberikan gambaran? Beliau juga seorang guru, alumni dari pesantren juga yang sekarang ya mulai jadi juragan lah. Monggo, Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan. Kalau di sini tadi saya disampaikan oleh beliau Pak Yaiji Junaidi bahwa saya sebagai pelaku bisnis yang
dipandang sudah memiliki pengalaman, ya insya Allah kami sudah memiliki pengalaman yang cukup, khususnya di bidang budidaya lele. Jadi kemarin anak-anak sudah datang ke tempat kami Bapak untuk belajar bagaimana menghitung, mengkalkulasi sampai nanti kita menghasilkan produk yang benar-benar berkualitas dan kemudian yang terpenting bahwa usaha itu benar-benar menghasilkan cuan yang cukup untuk anak-anak. Selama kita lakukan dengan profesional, saya yakin bahwa usaha itu akan dan pasti berhasil dengan baik. Selama dipelajari dari nol, dipelajari bersama-sama, dan dipelajari secara seksama dan mendalam. Terima kasih. Itu aja, Pak. Lahir dulu, tepuk tangan untuk Mulisin. Monggo. Jangan dulu. Terakhir Pak Miftah. Ini Pak Yahya, ini juga wali santri semua ini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Pak Yai. Kulon redek mboten nate ngaten iki. Kulon iki petani atau peternak. Tapi pun sangat lama dari tahun 90 sudah berkecimpung di bidang peternakan. Insya Allah dari mulai hulu hilirnya saya punya channeling untuk itu. Barangkali nanti adik-adik atau mas-mas ingin mengembangkan di dunia peternakan khususnya puyuh atau lele juga bisa nanti kami memberikan sedikit ilmu insya Allah bisa untuk menghidupi keluarga kita masing-masing. Kiranya sekian. Nanti bisa disambung di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini beliaunya Pak Miftahul Akhyar. Beliau adalah ahli di bidang perkebunan, di bidang tanaman, yang termasuk bikinkan taman kita. Tepuk tangan untuk beliaunya. Ya, alhamdulillah. Monggo. Nggih. Atur suwun, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten. Kawula bergerak di bidang bibit tanaman buah, perkebunan kalian kehutanan. Kemarin adik-adik dari Akobah sudah berkunjung ke lokasi, sudah diajari bagaimana memelihara tanaman, mulai dari belum disetek sampai sudah disetek, sampai nanti di penanaman sama pemanenan. Mungkin lain waktu bisa disambung lagi untuk datang ke lokasi biar selalu nyambung dengan Akobah. Terima kasih, Pak. Nggih, matur suwun. Nggih. Assalamualaikum. Manufaktur, coba ditambahkan. Kita juga punya kerjasama dengan Salatiga, suatu akademi di bidang akademi di bidang produk manufaktur ya. Oke. Baik Bapak Ibu saya tambahkan, jadi selain daripada bidang agriculture, pertanian, peternakan, kemudian tadi perikanan, kami juga sudah bekerjasama, menjajaki kerjasama dengan Akademi Inovasi Indonesia di Salatiga, di mana ini akan kami hubungkan anak-anak channel-channel perusahaan-perusahaan manufaktur, Bapak Ibu. Perusahaan manufaktur di saat mereka kuliah nantinya mereka sudah ada koneksi ke sana sehingga nantinya ketika selesai dari kuliah tersebut mereka juga tidak bingung lagi untuk yang menekuni di bidang pabrik Bapak Ibu, manufaktur, permesinan, teknik mesin, kemudian robot, digital, aplikasi dan seterusnya. Sehingga pilihannya beragam sekali dari yang makhluk hidup, kemudian juga manufaktur atau pabrik-pabrik produk-produk nasional dan internasional. Terima kasih. Nggih, alhamdulillah. Tepuk tangan untuk IBIS, untuk kita semuanya. Semoga Allah memberikan kemudahan sebagai bentuk pilihan
putra putri panjenengan kita harapkan nanti bisa masuk perguruan tinggi terbaik, tapi kalaupun toh tidak bisa, ada yang jauh lebih hebat, lebih baik yang kita persiapkan nanti untuk mereka bisa menghadapi masa depan. Aqabah akan menjadi madrasah kehidupan secara utuh. Muga-muga dipun paringi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.